Halo EG Friends, ketemu lagi bareng gue Doni Safri di EG Talks. Dan di episode kali ini dalam rangka HUT RI yang ke-77 tahun, kita kedatangan teman-teman spesial dari National Paralympic Committee of Indonesia, NPCI. Ini boleh nih, sebelum gue jelasin apa itu NPCI, kita kenalin dulu aja yuk. Nah, boleh dari sebelah kanan saya nih siapa? Hai, nama saya Nirwana, saya atlet lari. Atlet lari, oke, larinya kenceng dong ya. Iya. Boleh kita nanti lomba lari berdua. Boleh lari dari kenyataan. Kalau gue sih lari-lari di hatimu aja. Lanjut. Hai, saya Sabila Agustin, saya atlet panahan. Panah di panah asmara. Lanjut. Hai, saya Yinda Permatasari, saya atlet angkat berat. Angkat berat. Gue juga kadang-kadang juga angkat berat sih bisa. Beban hidup kan. Oh iya, beratnya udah 80 kilo. Gak maksud ya yang berat-berat ya, bukan diangkat ya. Oke, sebelah ya. Hai, nama saya Novia Mawarnya, ini sih saya atlet balap roda. Balap roda. Balap roda. Oh balapnya pakai itu Kursi roda. Iya. Oke, nice. Ini yang paling ujung, yang paling spesial sendiri nih. Halo, nama saya Triata Ningsi, saya atlet lempar. Atlet lempar. Apa nih yang mau dilempar? Eh, Saya mau dilempar. Serem amat. Oke, tadi kita ada kenalan, ada Nirwana, ada Sabila, ada siapa? Ada Indah, ada Novi, dan ada Ratna. Ya. Nah, tadi gue dari awal udah bilang dari NPCI atau National Paralympic Committee of Indonesia. Apa sih itu NPCI? Ada yang mau saya jelasin nggak? Teman-teman ini sebenarnya atlet apa nih? Mungkin dari Ratna. Ya. Nah, Ratna ayo. Ratna langsung gini loh, kaget. Kok jadi saya? Kok jadi gue? Jadi NPCI ini sebenarnya tempat wadahnya tentang prestasi para difabel untuk menunjukkan prestasinya. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu deh. Jadi teman-teman ini adalah teman-teman dari disabilitas atau penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan lebih dibandingin orang-orang kebanyakan. Bukan berarti kalau bilang ada kekurangan, tapi di balik kekurangan itu ada kemampuan lain yang bisa ditonjolkan, yaitu adalah sebagai atlet. Wah, keren. Oke, itu sangat membanggakan dan mengharumkan nggak hanya keluarga, terus Indonesia sendiri ya tentunya ya. Benar. Dengan prestasi yang sudah pernah didapatkan oleh teman-teman nih. Gue mau nanya nih, kok bisa terjun jadi di dunia atlet ini? Siapa yang mau tanya nih? Siapa? Ratna? Kok Ratna lagi sih? Gue jadi Nirwana, kenapa gue bisa jadi atlet? Kenapa nggak jadi model gitu atau jadi penyanyi gitu? Awal cerita sih berawal dari. Awalnya sih coba-coba. Ya gimana? Gak boleh lah coba-coba. Awal cerita sih dari sekolah. Oke. Sekolah kan mengadakan namanya event-event gitu. Mm-mm. Terus saya lolos. Akhirnya awalnya lawan dari yang non difabel. Mm-mm. Ya kata kasarnya sih normal. Terus udah itu lolos. Akhirnya ke tingkat nasional ya kagak dapat lah kita kan difabel, sedangkan mereka ya normal, pasti agak berjauhan. Oke. Akhirnya terus udah itu saya pindah ke atletik dan di renang itu ada yang nengokin ya. Oh, ada yang lirik. Ya, ada yang lirik Cucok ya nih. kayak pengurus NPC gitu. Oh, oke. Ya. Oh. Akhirnya diajak mau gabung enggak di antara difabel. Ya udah boleh, coba dulu. Akhirnya sampai ke tingkat nasional. Wah, keren. Awalnya tadi tanding sama orang yang oke lah kita bilang yang normal atau yang seperti biasanya, ya pastilah ada sedikit beda gitu. Iya. Terus ada yang lirik nih dari NPCI. Iya. Ini keren nih, bisa gabung di NPCI ini pasti bener. berprestasi. Akhirnya bisa membanggakan daerahnya di tingkat nasional. Amin. Keren.
Nah itu tadi Sabila, tadi Nirwana. Nah kalau Sabila gimana nih? Aku awalnya ada yang ngajak jadi atlet yang udah berprestasi. Oh kalau Sabila ini apa tadi? Jingjit. Jingjit. Difabelnya jingjit. Iya, kakinya. Kalau Nirwana tadi ini ya? Kalau aku tangan kakinya bengkok gini loh. Jadi kalau lari gini. Oke. Iya. Oh nice. Nah kalau Sabila? Aku Jingjit. jalan dia, kalau jalan nggak seimbang, agak sedikit miring. Oke. Jadi atletnya panahan. Ya, Panah udah apa? Kenapa bisa milih panah tuh atau dipilih atau gimana? iya Tuh, langsung seleksi dulu. dari ketua pelatih utamanya panahan. Langsung kamu kalau panah cocok nih gitu. Iya, gitu. Dilatih kemudian Nanti ya jadi atlet profesional. Tanding dong ya. belum sih baru. Oh, baru. Sekarang Udah aku lama? pemula. Oke. Baru tahun kemarin aku Baru tahun masuk. kemarin, jadi iya. masih ikut latihan Iya. buat mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Iya. Keren, semangat latihannya. Nah, oke, selanjutnya nih kakak. Kalau saya sih awalnya sama diajak sama orang NPC, mau nggak gitu jadi atlet gitu. Kalau Kak Indah ini apa? Cebol ya? Cebol. Oke. Kayak Yamin orang cebol. Tapi tetap oke. Ya, terus Kak. Terus mau nggak gitu masuk gabung sama orang-orang difabel. Terus oke, saya mau kan ikut gabung. Dan awalnya kayak gimana sih difabel tuh gitu. Saya difabel tapi saya bertanya-tanya, Iya. difabel tuh apa gitu. Ternyata pas saya masuk bergabung sama anak-anak difabel, saya ngerasa oh saya punya teman dan saya ngerasa Nggak sendiri dunia gitu. saya berwarna. Berwarna. Iya. Wow. Ternyata gue nggak sendirian nih. Iya, Gua ternyata banyak teman-teman ada juga. teman-teman saya juga yang bermacam-macam. Bermacam-macam, gitu. ya. Iya. Terus jadi suka kita kalau di tempat di rumah mes suka bercanda-bercanda gitu. Tapi ngerasa asik gitu. Tapi kalau sama orang yang normal kita ngerasa kayak tersingkirkan gitu. Minder gitu. Minder. Oh, enggak dong. Harus tapi itu dulu ya. Itu dulu. Ya. Tapi ya. sekarang saya ingin tunjukkan ke orang-orang yang kalau bahwa kita di sini itu bisa melebihi dari mereka. Nice. Kita punya kekurangan bukan berarti kita tidak mampu melakukan apapun. Iya, betul. Justru kita punya kemampuan lain yang Iya. kalian tidak miliki. Iya. Yes. Itu Keren. prinsip saya. Gitu. Kalau Mbak Novi gimana? Sama diajak juga awalnya. Hmm. suruh ikut atlet, tapi awalnya belum tahu saya mau atlet apa. Dan akhirnya di pertama kali ikut di atlet angkat berat. Oke, nggak berat sama tadi ya. Sama Mbak Indah, Mbak tapi Indah. pas giliran dilihat peluangnya lagi karena saya difabelnya kaki, dicoba di atletik balap roda dan akhirnya sampai sekarang itu. Atlet balap roda. Nice. Kalau atlet balap roda itu ini ya, rodanya juga spesial ya. Iya, khusus. Khusus ya. Iya, khusus. Oke, tepuk tangan buat. Kalau kakak Triratna, Kalau saya diajak sama junior di kampus. di kampus. Ya. Oke, terus Terus mau gabung nggak sama anak-anak difabel untuk mewakili? temennya juga difabel juga? Enggak. Oh enggak. Non disabilitas. Oke. Terus akhirnya diajak mau gabung nggak ikut NPCI saya nggak tahu kan sebelumnya apa gitu. Apa ini ya? Iya, Gitu. karena saya pikir pas saya habis amputasi ya udah kelar gitu hidup saya gitu. Ternyata salah gitu. Ternyata ada wadah yang benar-benar bagus buat atlet-atlet difabel yang berprestasi gitu. Gitu. Sorry, tadi gue tertarik nih. Karena bilang tadi setelah gue diamputasi, berarti Iya. ini bukan dari bawaan lahir ya karatanya. Jadi ada kecelakaan Iya. atau apa yang mengharuskan tangannya Harus diamputasi. diamputasi. Kemudian karena pada saat itu merasa udah hidup gue kelar nih. Iya. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, Iya, gue bener. nggak punya cita-cita. Iya. Bener. Bener. Tapi ternyata itu salah dan berubah ketika ada wadah yang menampung teman-teman Iya. berprestasi tentunya. Betul. Tentunya saya juga suka olahraga. Ya kelihatan. Awalnya saya atlet umum. atlet apa? Saya sprinter sama lompat jauh. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian amputasi Oh, oke. di DKI. DKI. Sprinter kemudian ada ini
bener-bener pada saat itu gue nggak bisa membayangin dia olahragawan, atlet, kemudian ada kecelakaan seperti itu, merasa udah kelar hancur kuliah berantakan gitu ya. Ternyata enggak, ternyata itu semua ada itu jalan, bohong. semuanya itu bohong. Saya buktiin kalau saya bisa. Hanya saja pada saat itu belum ketemu jalan. Kalau gue lihat tadi gue perhatiin ada yang udah berprestasi segala macam nih. Prestasi yang paling tinggi nih yang pernah teman-teman dapatin apa nih? Pernah ikut kejuaraan apa atau pernah dapat penghargaan apa gitu? Mungkin dari Ratna dulu deh, apa? Saya di Peparda 2018. Sorry, Peparda Pekan Paralimpik Daerah. Oke, 2018. Iya, dapat 3 perak. Wow, keren. Dan semoga tahun ini dapat emas semua. Oh ya, gue dengar Peparda Jawa Barat nanti akan dilakukan di Bekasi, benar ya? Betul. Teman-teman, ini adalah tim kontingen dari Bekasi. Iya. Yang akan bertanding nanti di Peparda Jawa Barat. Iya. Dan mereka akan menjadi tuan rumah. Mereka harus juara. Oke, lanjut nih, prestasi apa? Terakhir Peparnas 2021 tahun kemarin. Iya. Peparnas. Iya. Peparnas berarti itu Tingkat semacam PON itu ya? Iya. Yang kemarin di Papua? Iya. Wow. Dapat 3 perak. Dapat 3 perak. Itu mewakili provinsi Jawa Barat. Iya. Keren. Keren. Gua di umur gue segini gue pernah dapat apa? Bu, tolong kasih saya medali. Biar saya ada yang bisa saya banggakan kalau ditanya. Oke, kalau Kanovi? Kanovi lagi. Indah. Kalau Indah baru Pemula. Oh iya, Indah tadi baru ikut latihan ya. Tetap semangat, tetap Siap. latihan. Siapa tahu tahun depan bisa ikut Peparnas. Tahun ini. Tahun ini targetnya ya bisa ikut ya. Iya. Yes. Harus ada target nih. Tahun ini gue ikut apa, dapat apa, tahun depan ikut apa gitu. Iya, benar. Oke, ngomongin prestasi. Tadi ada Kak Ratna dengan fisiknya yang tangannya ada kecelakaan. Kemudian Ratna ini adalah dulunya atlet lari, sprinters, kemudian sempat down, kemudian menemukan wadah yang tepat dan kembali berprestasi. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Ratna. Kemudian ada Novi. Novi ini udah bawa dari lahir seperti kakinya Dari 1 1 tahun setengah. dari 1 tahun setengah. Oh, berarti bukan dari Kropos tulang. lahir ya? Bukan. Ada kecelakaan juga. Kropos tulang. Kropos tulang. Banyak Oke. Jadi ada kondisi fisik kaki harus diamputasi satu, kemudian tetap bisa berprestasi sebagai balap roda. Balap roda. Mantan terakhir ikut di Peparnas yang kemarin di Iya, Papua iya. dan dapat medali perak juga. Iya, Wis, tepuk alhamdulillah. tangan sekali. Nah, kalau Indah ini pemula. Indah ini lagi giat-giatnya nih latihan. Targetnya tahun ini ikut Peparda dulu. Iya. Habis itu nanti Peparnas kapan sih lagi? 2024 2024 dong ya. 2024. Oke, 2024 ikut Peparnas. Tetap semangat. Siap. Nah, lanjut dengan Kak Sabila. Sabila Tadi yang belum cerita nih. Kalau Prestasinya apa ini? Aku pemula juga sama Pemula kayak juga Indah. sama kayak Indah. Iya, baru mau turun tahun ini. Tahun ini. Kalau Sabila tadi kakinya ini ya. Aku jinjit. Jinjit. Iya, jalan jadi agak miring gitu. Oke. Angkat berat. Panahan. Panahan itu berdiri. Kan ada panahan tuh yang duduk Ada atau yang berdiri? kursi roda, Ada yang kursi roda. kalau aku berdiri. Berdiri Iya. karena masih bisa berdiri ya. berdiri gitu. Tapi lawannya itu gimana? Lawannya kursi roda atau dibagi-bagi? Oh, yang bisa berdiri lawannya Ada juga berdiri berdiri, gitu. Oke. Tetap latihan terus. Tahun ini ikut Peparda dulu. Iya. Baru nanti kalau bisa lanjut Peparnas Peparnas. dan seterusnya. Amin. Nah, ada Nirwana. Nah, Nirwana ini apa nih prestasinya nih? Oh, sorry, kalau boleh kondisinya seperti apa Kak Nirwana nih? Tangan ya kurang jari-jarinya ya. Bukan kurang sih, lengkap sebenarnya. Lengkap, cuma sembunyi gitu. Sembunyi. Gini tangannya. Oke. Kalau kaki bengkok gini, Bang, gini. Oke. Iya, baru kaki yang kanan, kiri agak dempet-dempet juga. Lucu ya? Takut bisa. Nirwana tuh lucu loh. Apa agak gemes gitu. Ya,
Terus ya. Dan prestasi terakhir kemarin ikut Papua, cuma juara 4. Udah pernah juga, udah 2 kali ikut Peparnas. 2016 ya Mbak? 2016 di Bandung. Peparnas ya semacam pun juga dapat juara 2. Wih. Mantap nih. Tidak tahu ya. Tidak Ji. Sama kayak kita. Keren. Pokoknya berprestasi semuanya. Tadi udah cerita gimana awalnya bisa jadi atlet, kemudian berprestasi, ada yang masih giat latihan, tetap semangat. Nah, kan menjadi sampai di titik sekarang ini kan nggak mudah, bukan hal yang gampang ya. Kalau orang bilang tuh butuh darah, titik darah, keringat ya. Sebelumnya ini nggak sih, pernah nggak sih mendapat perlakuan yang nggak enak gitu dari orang, atau dipandang sebelah mata gitu dari sama orang tuh? Sok-sokan lu jadi atlet gitu. Bener. Nah, siapa nih yang mau curhat nih? Indah dulu. Ayo ke Indah. Ya sih kayak gitu. Emang bisa sih jadi atlet gitu. Apalagi Indah kan angkat berat ya. Ntar baik ketiban gitu. Indah tuh terus kayak adalah gitu. Dengan kayak gitu emang bisa jadi atlet tapi nyatanya alhamdulillah Indah bisa membuktikan ya. Bahwa gampar lu dengan prestasi gitu. Nah, kalau ada yang lain nggak? Entah itu dapat bulia gitu atau ya kan orang-orang kan ada aja ya seperti itu ya. Saya. Ya boleh. Dulu waktu saya kuliah teman saya banyak. Setelah saya kecelakaan berkurang cuma satu. Cuma satu. Yang lainnya ya udah pada pergi semua. Kayak gini, ngapain sih mau sama Sirata? Ternyata kan udah nggak bisa kemana-mana karena dia udah nggak bisa bawa motor, bawa mobil, udah nggak bisa. Nyusahin gitu. Iya, nyusahin lah istilahnya kayak gitu. Apa-apa mesti harus dijemput gitu untuk jalan main kemana gitu. Terus setelah saya tanding di Peparda 2018, itu teman-teman saya yang hilang, nge-DM saya lewat Instagram. Sekarang baru datang. Kemarin kemana aja pas saya lagi down, butuh support loh gitu, butuh support loh. Tapi kalau mereka pergi kan, ya udah akhirnya udahlah teman kayak gitu buang aja gitu. Mungkin gini, mungkin banyak teman, tapi ada yang bisa kita percaya, yang kita butuhkan adalah support system ya. Ya kita harus pertahankan teman-teman seperti itu. Kalau teman-teman yang nggak seperti itu, ya sudahlah, jalanin aja lah hidup kalian gitu kan. Yang penting kita tetap harus maju gitu. Jangan terpengaruh dengan hal-hal negatif, baik itu dari manapun juga, dari luar, dari teman atau apapun itu ya. Tepuk tangan sekali lagi. Ada lagi nggak yang pernah dapatin pengalaman yang nggak enak gitu? Iya, sama kayak kamu, No. Aku juga. Mono siapa Mono? Karatna. Oh, namanya Mono ternyata. Panggilan kecil. Lucu kan lucu. Kalau kamu Mono, kotil jadi monokotil. Berbiji satu dong. Nasrul bijinya berapa Nasrul? Oke, gimana? Iya, aku kan masih sekolah nih gitu ya. Sebelum aku jadi atlet, teman banyak nih, gitu kan. Nah, maksudnya sebelum jadi atlet, teman-teman tuh pada nggak ada lah. Gitu. Cuma sisa satu nih masih bertahan. Ini bestie banget nih. Iya, bestie banget nih. Gitu. Nah, setelah tahu jadi atlet, pada ngechat dong teman-teman. Wah, Bill, lu serius jadi atlet? Emang lu bisa apa gitu loh? Oh, masih sinis ya? Iya, gitu kan. Terus Iya. pada nanya-nanya emang kemampuan lu apa gitu kan, dengan kekurangan lu kayak gini gitu. Bisa apa lu? Iya, terus ya bila jawab tuh, ya gue pasti bisa dengan kekurangan gue kayak gini, gue bakal buktiin ke kalian. Justru ya, kadang kita itu bisa bangkit karena orang-orang seperti itu. Iya, dengan orang menyepelekan. Iya kan? Gitu ya. Jadi kayak kita tercambuk dan lebih semangat lagi ya. Ya kita berterima kasih aja lah sama mereka yang begitu ya. Daripada kita pusing mikirin yang enggak gitu ya. Jadi apapun itu cemoohan orang atau sinisan orang, ya kita berterima kasih sama mereka karena mereka juga yang bisa bikin kita sedikit ada terpacu gitu. Ada motivasi. Ada motivasi. Keren. Nah, Nirwana gimana?
Kalau Wana sih nggak ada ya, karena Wana dari lahir dan udah dibiasain dengan keadaan non difabel dari sekolah sampai kuliah pun ya sekolahnya sekolah normal gitu, inklusif namanya. Tapi ya karena udah terbiasa di lingkungan. Nah ini nih, kadang kita mungkin di Ruana beruntung ya dengan lingkungannya bisa menerima. Tapi ada juga yang mungkin dari lingkungan keluarga mungkin ada yang mungkin gue nggak bilang semuanya, mungkin ada yang merasa malu dengan kondisi anak seperti ada nggak? Ada. Ayo dong, ada yang mau sharing nggak kalau seperti? Kalau aku waktu itu aku kan ada adik. Iya. Kebetulan dia minta jemput sekolah. Terus Mimi langsung bilang gini, emang adik kamu mau dijemput sama kamu? Karena kebetulan saya bisa naik motor kan. Loh memangnya kenapa? Saya bilang gitu. Nanti takut adik saya malu dari keluarga saya, dari segi keluarga saya kayak gitu. Terus kayak mikir, ya ampun emang segitu hinanya gitu kalau nggak punya tangan gitu. Sedangkan dengan tangan satu aja saya masih bisa bawa motor untuk ngejemput adik saya kan. Akhirnya saya telepon adik saya, Dek, malu nggak kalau dijemput kakak? Enggak, apaan sih, udah jemput aku sekarang gitu. Justru dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya bukan malu ya, mungkin takut nanti ada orang yang yang ngebully atau nggak enak itu. Ratna sendiri jadi artinya jadi sakit gitu, jadi sakit gitu. Jadi orang tua juga nggak mau nih anakku disakitin gitu, daripada anak disakitin ini nggak usah gitu. Mungkin seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin orang tuanya yang kayak sembunyiin anaknya gitu. Ada juga yang begitu ya. Ada pernah dengar nggak cerita-cerita dari teman atau ada pengalaman dari teman-teman nggak dukungan keluarga seperti apa gitu? Siapa? Ratna, Novi, Indah? Ada nggak Indah? Nggak ada. Kalau Indah sih ya bisa coba, ayo semangat gitu. Kalau kamu bisa, karena di keluarga cuma ini aja kan. Kita tuh namanya keluarga, ada kan kakaknya orang tua aku. Tante. Iya tante menyepelekan aku. Emang bisa, maksudnya kayak anaknya kan aku, teman-teman aku semuanya normal, maksudnya gitulah gitu normal. Terus waktu aku lulus sekolah aku bingung mau kerja apa gitu, dan di PT apakah aku diterima atau enggaknya gitu. Dengan fisik seperti ini. Dan dari keluarga bilang udah nggak usah kemana-mana, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya di rumah. Tapi dengan kata-kata seperti itu aku berpikir emang harus seperti itu. Aku ingin tunjukkan bahwa aku bisa mempunyai banyak prestasi dan berhasil menunjukkan ke semua keluarga. Ini ada pesan-pesan nggak buat orang tua yang ada di rumah sana, mungkin yang punya anak yang seperti teman-teman atau yang punya penyandang disabilitas gitu, ada pesan-pesan nggak buat mereka gitu? Ada saya. Coba Karat. Ini Mono nih yang paling semangat nih. Karena saya pengen disabilitas itu dihargai dengan sama orang-orang umum pada umumnya ya gitu. Setuju. Disamakan. Jangan equality. Jangan beda-beda. Kalau ada orang tua yang seperti itu gimana? Yang kurang malu dengan kondisi anaknya atau gimana gitu? Sebenarnya kita gimana ya? Jangan pernah malu punya anak disabilitas, karena kita nggak tahu apa yang kita punya itu sebenarnya sebuah berlian yang semakin diasah akan semakin mahal nilainya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah diumpetin kalau punya anak disabilitas, harusnya disosialisasikan supaya anak tersebut bisa berkembang dengan baik dan punya masa depan yang lebih baik. Gitu. Jadi buat orang tua, buat keluarga atau siapapun itu yang ada di lingkungan gitu, kalau misalnya punya anak, punya keluarga yang punya disabilitas, jangan sembunyiin, karena itu bukan aib. Bener kan? Itu bukan aib. Sama tetangga gitu nggak usah, jangan pusing tetangga. Memang kita ada kekurangan fisik gitu, berbeda dengan orang lain gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita juga bisa berprestasi, bahkan lebih keren, lebih berprestasi dibandingin orang-orang yang normal. Setuju nggak? Setuju. Tepuk tangan sekali lagi.
tadi kita udah ngobrolin tentang gimana jadi atlet, gimana prestasi. Semuanya udah semangat nih. Semoga nanti bisa ikut Peparda yang tahun ini di Bekasi, kemudian Peparnas, kemudian Paralimpik, Olimpiade siapa tahu ya kan bisa. Itu yang harapannya ya. Keren. Nah, ini gue pengen cerita yang lebih santai nih. Kenapa lu senggol-senggol gini sih? Kenapa Mi? Nyenggol-nyenggol dia. Kenapa Mi? Pada punya pacar nggak? Jadi malu-malu. Aduh. Ya, oke lah. Emang kalau atlet itu boleh pacaran nggak sih? Boleh. Oh boleh ya? Sebenarnya. Boleh dong ya. Asalkan apa? Jangan ganggu. Jangan latihan. Kenapa itu kalau bisa mengganggu gitu? Karena kita bisa dicoret dari kabupaten. Enggak, kalau punya pacar gitu emang bisa mengganggu mood atau apa gitu? Iya. Bisa. Kenapa? Kalau misalnya lu lagi patah hati gitu, lemparannya Nggak maksimal. Nggak maksimal gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak mood, ya udah. Coach saya nggak mood buat ngelempar. Ya udah diem aja. Daripada kita mau usahakan buat latihan semaksimal mungkin, tetap lemparannya udah aja di situ-situ lagi, nggak bakal ada. Bukannya kalau lagi patah hati gitu lemparannya makin ini gitu. Bayangin mukanya ya. Mukanya gitu. Kecuali ada orangnya di situ. Ya ini nggak sih kedepannya kan masih muda-muda nih kan, apalagi cewek nih punya kriteria sendiri-sendiri nih, pengennya seperti apa gitu. Ada nggak? Udah ada pengenan apa gitu? Nirwana. Ih, macam Nirwana yang malu-malu. Nirwana. Ya siapa tahu ada yang ketemu jodoh di sini. Ada yang jomblo banyak di sini nih. Nirwana yang udah tunangan. Ya. Oh, udah tunangan Nirwana. Ya, bono dibocorin. Padahal mau cari. Bercanda guys. Dia langsung takut tuh. Ya, ntar bebeknya takut pulang lewat mana? Bercanda. Ya, planningnya sih insya Allah tahun depan abis event. Abis event langsung Nikah. dinikahin. Yes. Wih. Keren Ji. Nih siapa nih yang udah punya cowok atau kedepannya pengen seperti apa gitu? Bila yang udah. Apaan di kok? Kenapa? Bila lagi patah hati? Enggak patah hati. Maksudnya ya enggak ada cowok. Iya, masih Yang deketin mah ada. Oh yang deketin banyak. Cuma ya yang nggak ada yang bener lah gitu, nggak tahu bener apa enggaknya gitu. Emang pengennya seperti apa? Nah, ya kalau bisa ya dapat yang normal gitu ya. Amin. Maksudnya udah kurang, masa sama-sama kurang gitu loh. Oke. Pengennya sih yang lebih gitu, memperbaiki gitu. Kalau bisa. Gitu. Ya kalau emang udah takdir Allah ya gitu, ya udah. Ya. jalanin aja. Mau gak mau. Kan yang penting kan cinta dan kasih sayang. Iya. Setuju? Hanya butuh cinta dan kasih sayang doang. Ya enggak. Enggak. Makan apa? Iya. Makan cinta. Makan cinta. Makan tuh cinta. Emang cinta bisa bikin kenyang. Dalam banget nih kayaknya nih. Emang pernah gimana? Pernah patah hati nih kayaknya nih? Kayaknya mendalami. Oh baru. First time pacaran. Iya. Oh, Baru pertama. tisu ini kayak musiknya harus ini nih, harus yang melo-melo gitu. Gimana Indah gimana? Kita dengerin curhatan Indah. Ya dia tahu. Gak apa-apa dia nonton nih biar dia tahu lu. Dulu nyesel mutusin Iya. gua gitu. Nyesel. Gimana? Kalau Ida sih awalnya ya tadinya nggak mau pacaran gitu. Oke. Ingin fokus ya sendiri aja dulu gitu, ingin prestasi dulu apa gitu. Tapi karena ke bawah dengan alur kali ya gitu. Buaya emang. Berjalannya waktu. Kemakan omongan. Iya. Ya udah tuh. Buaya. Buaya. Kemakan omongan itu si buaya. Buaya darat lah. Ya udah ngejalanin sampai 5 bulan. Sampai 5 bulan. Utuy. Terus dan Enggak kandas. Kandas, Ya, karena ya capek selalu mengalah terus. Selalu mengalah terus. Ya udah gitu. Kenapa harus cewek yang mengalah? Asik. Cowok lah yang mengalah. Nah, tuh dengar tuh para
cowok. Kalau lu. Nggak mana dengar itu. Ya. Tapi sekarang lagi jomblo nih. Masya Allah. Fokus ke latihan dulu aja kali ya. Iya. Kalau nanti masalah cowok, pacar, jodoh, kalau udah keren pasti dapat yang Pasti. terbaik. Iya. Ini yang sekarang yang tadi mutusin, Indah pasti nyesel sekarang. Yes. Ada lagi yang mau sharing nih? Target seperti apa? Nopi. Ada yang lagi. Ada Iya. yang Oh, Nopi lagi. Ini kasih lagi kasih orang. Beda. Kelihatannya kalau orang lagi bucin gitu. Makanya mukanya ceria. Kalau mono kan katanya, kalau lagi bucin kan, Ketawanya Iya. setengah-setengah. gimana? Bu lagi bucin-bucinnya gimana nih? Iya lagi malu kalau lagi bucin dia malu. Oke, biar dia simpan sendiri deh. Iya. Atau jangan-jangan nih ada lebih dari satu orang, jadi takut salah sebut nih. Iya, takutnya gitu. Kayaknya yang deketin banyak. Dikatain banyak. Kalau mono pasti banyak nih gebetannya Kalau nih. saya banyak. Cuma yang deketin banyak. Ah. Cuman saya pengennya pilihnya yang terbaik. Yang terbaik Amin. di antara yang baik ya. Iya. Kalau Terbaik. mama sih bilang, ya udah kalau misalnya emang kakinya yang nggak ada, tangannya yang nggak ada, atau tunanetra atau tunarungu, udah kalau emang dia mau sama kamu ya udah langsung aja nikah. Kan gak segampang itu. Saya bilang nanti kalau misalkan dia ngandelin, mohon maaf, atlet aja, selagi dia masih pakai oke. Kalau misalkan ada limit yang lebih baik daripada dia, otomatis dia tersingkir kan. Betul. Udah gitu nggak ada keahlian lain, ya udah nanti saya makan apa? Makan Ya kali makan batu. Iya. Makan apa tuh? Lembing. Mungkin kan. Makanya saya mau cari yang terbaik, yang nerima saya dengan kekurangan saya. Betul. Betul. Kenceng banget betulnya. Betul. Kayaknya kesel banget ya Iya, dia mutusin. kayaknya masih sakit hati. Masih kita nggak mau sakit hati sekarang. Iya. Kita yang penting kan prestasi Ya, kita. Iya, betul. Betul ya. Betul. Punya target apa nih ke depannya nih? Baik itu dalam prestasi atau dalam kehidupan pribadi, targetnya apa nih? Gua harus tahun ini, tahun depan gua harus mencapai ini. Ya. Nirwana. Kalau Wana sih ingin pecahin rekor yang kemarin Wana kagak dapat. Apa tuh rekornya? Yang larinya yang cuma 14 detik. Hmm. Kan Wana sekarang larinya yang 100 meter baru 20 detik. 20 detik. Ya Wana mau ya udah usahain sebisa mungkin pecahin sampai ya 15 detik lah, 14 gitu. Oke. Pokoknya harus Iya, giat harus latihan bisa mencapai rekornya. Iya, harus. Keren. Tepuk tangan untuk. Kalau Sabila ini apa nih targetnya nih? Target aku ya kalau bisa dapat medali emas ya, walaupun aku pemula tapi aku usahakan aku bisa gitu loh. Pasti. Usaha itu kan tidak akan mengkhianati hasil. Iya, Iya. gitu. Betul. Di Perparda tahun ini harus dapat emas ya. Iya. Nanti Harus banget. kalau dapat emas kasih tahu gua. Iya. Gua yang pertama nanti. Iya, supporter. Oh iya gua nonton ya. Terima Iya, kasih. dong. Terima kasih ya Bu ya. Indah? Kalau Indah sama kayak Wana, ingin memecahkan rekor yang maksudnya yang udah senior. Aha. Indah pengen memecahkan rekor sampai 90. Oh, keren banget. Doain ya, Pasti teman-teman. bisa. Bisa. Novi, Sama, pecahkan rekor. bikin rekor. Mm-mm. Rekor sendiri atau rekor siapa Rekor nih? yang senior. Rekor yang senior. Iya. Terakhir rekornya berapa? Kemarin terakhir 1920 Detik. detik. Lomba balap. Iya, lomba balapnya Oke. 100 meter. Kalau yang juara satu yang kemarin di Papua kan dia sekitar 17-18, Aha. sedangkan saya 19-20. Masih bisa di 16. Bisa lah. Bisa Bisa. lah. Bisa. Bisa. Mono, apa nih? Ya. Targetnya nih? Mau mecahin rekor senior. Mecahin rekor senior. Ini gila-gila mecahin rekor senior semua nih. Iya senior. dong. Ini ya, harusnya seniornya juga bangga nih ya pastinya Iya. dong. Punya junior seperti teman-teman semua ini berprestasi dan punya semangat nih. Apapun itu, pokoknya kita harus tunjukin ke semua orang kalau kita berprestasi dan Iya. bisa mampu Iya. kita lawan semua omongan-omongan orang yang memandang kita sebelah mata gitu ya. Keren. Satu lagi sih, Apa? mau pegawai negeri sipil.
mau pegawai negeri sipil, PNS. Ya. Karena sekarang sebagian kuota untuk disabilitas itu ada. Oh iya. Untuk pegawai negeri sipil. Berarti kesempatannya sama ya? Iya, kesempatannya sama di perusahaan-perusahaan lain pun sama. Betul. 2%-nya adalah disabilitas. Yes, keren. Jadi walaupun nanti karena kalau atlet mungkin ada usianya ya. Iya. Nah, jadi walaupun nanti sudah nggak aktif di atlet lagi, punya kehidupan yang lebih baik lagi tentunya. Iya, entah itu jadi PNS, entah itu jadi pengusaha, apa mungkin Nirwana jadi model, jadi artis atau apa sih. yang penting punya apa ya, cita-cita yang lebih yang bagus lah buat semuanya gitu ya. Iya. Keren. Ada lagi? Selain ini selain mecahin rekor atau apa gitu, targetnya apa nih? Wana ya. Tahun depan Wana pengen sama mama sama keluarga umroh. Iya, Amin. sama. Semoga tercapai. Amin. Lagi? Sama. pengen bahagiain orang tua. Nah, itu dia, pengen bahagiain keluarga, pengen bahagiain orang tua. Iya. Sangat menginspirasi kita semuanya. Walaupun dengan kekurangan masing-masing, tapi bisa menunjukkan prestasi, menunjukkan kepada dunia semuanya kalau kita pasti bisa. Bisa. Gak ada yang gak bisa. Oke. Thank you semuanya teman-teman. Gue banyak sekali nih dapat inspirasi nih, dapat insight dari teman-teman semua nih. Gue aja mungkin kita ada yang bilang lebih beruntung dibanding teman-teman ya. Iya. Tapi bukan berarti teman-teman itu nggak beruntung gitu. Iya. Tapi gue kalah prestasi. Ini udah ikut PON, udah ikut peparnas di Papua. Gue bisa apa gitu. Tapi itu tadi, semua orang bisa melakukan sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih sekali lagi sudah menginspirasi kita semua di Edgy Talks. Dan semoga target-target teman-teman semua tadi bisa dapat emas. Amin. Kita tunggu di Bekasi. Siap. Ya, habis itu nextnya di Peparnas harus ikut juga. Siap. Semangat semua. Oke, Edgy Friends, itu tadi obrolan kita dari teman-teman dari MPCI. Teman-teman ini walaupun punya kekurangan tapi bisa menunjukkan kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Walaupun banyak cibiran ataupun pandangan sebelah mata dari orang lain, tapi mereka bisa membuktikan kalau mereka bisa mampu mengalahkan itu semua dengan prestasi. Dan gue Doni Safri, demikian Edgy Talks kita kali ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, and share semuanya di Edgy Talks, di Edgy Entertainment. Gue Doni Safri dan teman-teman pamit. Hold your happiness.